kayak gitu. Oke. Terus intinya itu prostetik itu diciptakan untuk menggantikan, tapi kalau ortotik itu diciptakan untuk menyempurnakan gitu. Nah, ini apa sih namanya ini? Ya, yang penting mempelajari biomekanika itu pelatih atlik sama itu ortopedik, mungkin bisa dibaca ya teman-teman. Nah, apa sih fungsi anatomi itu? Nah, anatomi itu berfungsi untuk mempelajari komponen tubuh yang bisa menghasilkan pergerakan, yang bisa melakukan pergerakan. Mempelajari komponen-komponen tubuh yang menghasilkan pergerakan. Terus gerak dan gerakan itu adalah perubahan di tempat, posisi atau postur yang berkaitan dengan waktu. Terus ya itu deh pokoknya. Oke, lanjut. Nah, biomekanika itu ada yang kinematik, tadi kan ada yang kinematik, ada yang kinetik, terus ada yang linear, ada yang angular. Mungkin dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini tuh linear motion. Ini tuh maksudnya satu titik gitu. Jadi kalau dari penjelasan dokter kemarin itu mengatakan bahwasanya kalau linear itu dia menggunakan satu titik, di mana seluruh anggota tubuh ini dia itu bergerak di titik tersebut, kayak melewati titik tersebut, satu kurva gitu, satu arah. Ya ini satu kurva gitu. Terus untuk yang angular motion itu banyak ada beberapa poin yang dilewati anggota tubuh kan. Mungkin Hira bisa bantu jelasin. Mungkin ke gambar yang sebelumnya. Nah ini tuh kalau yang linear motion itu pokoknya dia tuh titik, maksudnya tadi itu titiknya beda ya. Ini tuh lihat deh, pergerakan dari orang mau lompat ke turun itu kurva yang dia lalui, pergerakannya itu kan ngebentuk kurva gitu kan. Terus yang ini juga yang dia lempar bola, itu semua titik yang dilalui saat orang mau ngelempar bolanya itu beda. So, next. Nah kalau misalkan yang angular motion itu dia around some point so that different region. Maksudnya ini contoh yang gambar perempuan C itu dia ada satu titik tumpu di mana dia titik itu tuh gerakannya sama di situ, tapi tubuhnya itu kan lewatin kakinya itu dari bagian kepala sampai kaki itu kan titiknya beda, tapi di tangannya itu dia satu titik itu, geraknya di satu titik itu. Jadi kalau misalkan linear motion itu titiknya semua beda, kalau angular motion ini ada yang terpusat gitu. Itu sih. Kemarin di Baksus ada soal ini gerakan apa? Kalau gambar kayak gini berarti angular motion karena dia satu titik di mana dia itu titiknya nggak berubah gitu. Kalau yang tadi, yang sebelumnya dia tiap titik itu berubah. Oke teman-teman, jadi untuk yang angular motion itu ada bagian anggota tubuh yang tidak bergerak. Terus gerakannya itu berbeda, kayak ini tetap gerakannya itu di atas, terus yang kaki juga itu gerakannya di bawah gini kan. Tidak mungkin kaki melewati gerakan yang kepala melewati gerakan yang dilalui kaki gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang linear sama yang angular. Langsung on mic aja. Udah nanya Tir. Ini dari asetilkolin yang berubah, angular kan berarti ya apa deh?
Terus hubungan antara angular motion sama supergravity gimana? Nih, untuk yang nih kalau misalkan yang ini, yang linear motion itu dia mungkin teman-teman ada yang mau bantu jelasin nggak? Soalnya ini agak bingung sih. Coba lihat yang di angular motion pengertiannya. Angular motion which is the motion around some point so that oh, jadi kalau misalnya angular motion itu ada sebagian badan yang tidak berubah. Contohnya kalau misalkan di B itu kan ya kalau nggak yang berubah itu kan apa namanya? Yang berpindah itu kan kakinya tuh berpindah terus kepalanya berubah, tapi badannya itu kan maksudnya tetap gitu, dia tuh tidak berubah gitu. Kalau misalkan yang di C itu kan tangannya kan yang nggak gerak tapi kakinya gerak kan. Nah, itu maksudnya angular motion. Jadi itu ada satu sudut di mana dia itu sebagai tumpuan untuk bergeraknya kayak gitu yang gue pahami. Tapi kalau misalkan yang linear motion itu coba linear motion itu yang gue pahami sih kalau dari baca ini. Iya benar, jadi tuh kayak gini, apa ini kan kalau lihat yang ini kan semua titik dari awal sampai akhir ini berubah kan titiknya, ngebentuk kurva gitu. Terus yang ini juga beda, titik dari dia awal sampai akhir beda. Tapi sedangkan kalau misalkan yang ini dia tuh ada satu titik yang nggak berubah gitu, yang ini. Di sini dia bergerak, tapi di poin ini dia tuh nggak bergerak. Kayak misalkan contoh dia ini muternya tuh di tempat, nah di sini. Jadi muternya tuh di sini gitu, nggak sampai yang turun ya. Kalau tadi kan turun, kalau ini nggak, misalkan muter gitu di sini. Nah ini nggak bergerak. Ini juga nih, yang engsel itu kan di sini di poin ini dia kan nggak bergerak. Tapi ininya dia gerak kan, berubah. Tapi yang ininya dia jadi engselnya gitu. Itu sih yang paham gimana, ngerti nggak? Itu lari di tempat atau gimana? Ini bukan lari, maksudnya ini lari sih, tapi kan dia waktu tangannya gerak itu di bagian shoulder-nya dia nggak bergerak kan, maksudnya titik tuh engselnya tuh di situ gitu nggak bergerak, tapi lengan bawahnya dia bergerak. Kebayang nggak? Kebayang. Ya kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut yang kinematik sama kinetik ya. Nah, untuk kinematik itu dia pergerakan yang tidak melibatkan tekanan. Beda dengan yang kinetik. Nah, kinetik itu pergerakan yang melibatkan adanya tekanan. Ini kan. Nah, oke, itu doang sih kalau kinematik sama kinetik. Intinya kinematik itu tidak ada tekanan. Dia tuh kayak membahas tentang berapa jauh, berapa tinggi, dan berapa itulah pokoknya. Berapa cepat. Nah, kalau yang kinetik itu dia pergerakan gara-gara adanya ini, adanya tekanan. Terus, nah ini apa? Terus judulnya. Nah, anatomi deskriptor anatomi kan perpindahan ada yang aksial, ada yang apendikular. Aksial itu dia anggota tubuh yang tidak mengalami pergerakan, sedangkan apendikular itu anggota tubuh yang yang bisa melakukan pergerakan. Terus anatomical position itu kan kita udah pernah belajar kan posisi anatomi gimana, yang telapak tangan itu menghadap ke depan, wajah juga menghadap ke depan, beda sama fundamental position. Ini tuh dia tangannya menghadap ke dalam tubuh, terus sama sih menghadap ke depan gini, tapi dia tuh tangannya nggak kebuka gitu. Mungkin untuk aksial sama pendikular gambarnya tuh lebih jelas di next slide. Oke, nah ini tuh yang warna biru ini aksial. Aksial itu kan tadi yang nggak dapat bergerak kan, tapi ini kenapa yang
mandibula, tapi itu kan bisa bergerak, tapi dia masuk di bagian axial skeleton. Nah, untuk yang apendikular itu ini kayak tangan, kaki gitu kan dapat bergerak. Mungkin yang axial sama apendikular jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, relative angle itu adalah sudut bukan apa sih? Sudut antara bukan. Sudut antara antara dua sendi yang akan mengalami pergerakan, nih kan? Pasti ini setiap kalau lari pasti mengalami pergerakan. Itu doang. Terus ini ada yang dinamakan ipsilateral. Ipsilateral sama kontralateral. Ipsilateral itu di mana posisi tubuh itu sama. Maksudnya sama itu kayak mata kanan, terus ada tangan kiri. Sedangkan kontralateral itu di mana posisi tubuh yang berlawanan, kontra kan berlawanan, seperti mata kanan dan tangan kiri. Terus kita kan juga udah pelajarin yang medial, berarti dia mendekati tubuh. Terus kalau lateral itu dia menjauhi tubuh. Terus proximal itu di bagian atas, distal itu bawah. Terus superior itu di bagian ini kan atas, inferior bawah, terus anterior depan, posterior belakang. Mungkin jelas ya teman-teman. Oke, nah ini ada basic movement yaitu fleksi. Fleksi itu ini intinya segmen decrease, yaitu mengurangi sudut kan. Terus untuk ekstensi itu segmen increase, yaitu menambah sudut. Terus hiperfleksi itu di mana pergerakan fleksi tapi dia itu melewati normalnya gitu. Terus untuk abduksi itu menjauhi anggota tubuh, garis tengah tubuh. Terus kalau adduksi itu mendekati garis tubuh. Terus kalau rotation itu pergerakan yang memutar, entahkah itu ke arah medial atau ke arah lateral. Mungkin gambarnya ini. Nah, ini ekstensi jika ke arah depan, dia itu akan mengurangi sudut. Kalau ekstensi itu dia akan kembali seperti semula, yaitu dia akan menambah jumlah sudutnya. Terus kalau hyper extension itu ketika dia ke arah belakang itu ekstensinya itu terlalu berlebihan kayak ya itu deh pokoknya. Mungkin ini sama yang ini kan gambarnya. Terus ini juga fleksi itu mengangkat kaki yang membentuk sudut kan. Terus kalau ekstensi itu ini mengembalikan kaki yaitu menambah sudut. Terus kalau hyperextension itu dia itu melewati batas ekstensi normalnya. Mungkin sama ya. Mungkin ini gambarnya sama-sama ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut. Terus ini adduksi itu kan tadi mendekati tubuh kan. Nah ini skapulanya itu mendekat ketika kita meregangkan ini kan bahu, skapula kita itu mendekat. Tapi kalau semisal kita mengarahkan bahu ke depan, berarti skapulanya itu saling menjauh gitu. Nih ini abduksi dia tuh menjauhi anggota tubuh, anggota titik tengah tubuh. Sedangkan adduksi itu mendekati titik tengah tubuh gitu. Sebenarnya kalau yang di slide Baksos di sini nggak ada ya. Kalau ini tuh cuman nunjukin dia fleksi ekstensi. Ini yang jari itu kalau fleksi berarti dia neku, kalau ekstensi dia lurus. Kalau yang soal Baksos itu jawabannya position, cuman di slide ini nggak ada. Ini mungkin agak beda dengan yang tadi. Ini ada lateral rotation, ada medial rotation. Tapi kan mungkin ada yang nanya, lateral rotation itu kan kalau lateral berarti menjauhi anggota tubuh, tapi kok ini kakinya masuk ya? Tapi ya, nah kita bukan berpatokan pada ininya kakinya, tapi kita berpatokan pada ini patelanya. Ketika patelanya itu menjauh, berarti dia lateral rotation.
Tapi kalau semisal patelanya itu mendekat tubuh, maka dia itu dinamakan medial rotation. Oke, jelaskan teman-teman. Sebentar mau jelasin. Oh iya, boleh. Jadi kalau misalnya medial rotasi atau lateral rotasi, biasanya lateral rotasi itu eksorotasi ya, medial rotasi itu endorotasi. Di sendi bahu dia itu ya sama ya posisinya, kalau dia ngarahnya ke bawah gitu atau ke dalam dia yang medial. Nah kalau misalnya kasusnya ini dia itu di hip joint ya, atau di sendi apa sih biasanya nyebutnya, panggul ya, paha apa sih, hip joint ya? Ini keni nggak sih? Enggak, itu lateral rotasinya lebih ke ini, lebih ke hip joint dia. Yang nih, itu yang nih gitu. Medial rotasi. Kalau nggak salah sih yang dilihatnya itu apa namanya, putaran di kaput femurnya itu bukan sih, Hir? Iya benar, di kaput femurnya. Bukan dilihat di ininya sih. Iya benar. Dilanjut aja. Ya pokoknya di gambar ini beda ya. Kalau misalkan biasanya yang kita kenal kalau misalkan dia masuk itu namanya medial. Cuman kalau di bagian sini dia beda. Kalau misalkan dipraktekin, ini coba kalau misalkan kalian gerakin ke lateral, itu kalian lihat lututnya, lutut kita malah keluar gitu. Makanya namanya lateral, padahal dia gerakannya ke dalam. Tapi kalau misalkan si lutut kita kakinya keluari, di kayak gini nih bentuknya medial rotasi, itu kita lihatnya patokannya ke lututnya, dia malah mendekat ke bagian tengah kan. Gitu. Iya ya. Ada paham nggak? Iya tuh orangnya di sini. Ya jadi pokoknya kebalikan aja, antara kalau misalkan dia masuk malah namanya lateral, kalau medial kalau keluar malah dia namanya medial. Itu fokusnya ke lututnya gitu. Sudah lanjut ya. Ya, intinya itu kalau medial berarti dia ke arah tengah tubuh. Terus kalau lateral itu dia ke menjauhi dari titik garis tengah tubuh. Nah, ini ada left rotation sama right rotation. Itu kalau left rotation itu putaran itu mengarah ke kiri, kalau right rotation itu putarannya itu mengarah ke kanan. Oke, lanjut ya. Nah, ada spesialis movement, mungkin aku udah template nih. Nah, ada yang dinamakan itu flexilateral. Flexilateral itu apa namanya? Ketika kepala itu menghadap ke kanan ataupun dia menghadap ke kiri. Terus sedangkan elevasi itu ketika bahu diangkat ke atas, jadi skapulanya itu naik. Terus kalau depresi itu dia turun. Terus kalau protraksi itu ketika bahu diarahkan ke arah depan. Jadi kalau diarahkan ke arah depan otomatis skapulanya menjauhkan. Terus kalau retraksi itu ketika apa namanya, gerakan kembali, yaitu kembali menurunkan ini bahu, jadi kembali ke arah normal. Terus kalau upward rotation itu seperti kayak angkat tangan, mungkin ada gambarnya. Nah, ini elevasi, contoh elevasi itu ketika kita mengangkat bahu kan, jadi skapulanya itu naik gitu. Terus kalau depresi itu skapulanya kembali. Nah, kalau adduction itu ketika kita mengarahkan bahu kita itu ke belakang, jadi skapulanya itu saling mendekati ke ini titik tengahnya. Terus kalau abduction itu ketika kita mengarahkan tangan kita ke depan, jadi skapulanya itu saling berjauhan. Terus kalau upward rotation itu apa namanya? Ketika kita mengangkat tangan, terus yang skapulanya yang menjauh itu cuman yang bagian apa sih namanya nih? Angular inferior kalau nggak salah. Pokoknya bagian bawah skapula. Ya, itu angular inferiornya itu saling menjauh. Tapi kalau semisal kita downward rotation itu berarti skapulanya itu kembali ke seperti semula gitu. Jelas nggak teman-teman? Atau ada yang mau nambahin? Oke, lanjut ya. Ini ada plantar flexion, ada dorsiflexion. Nah, pada telapak kaki kan yang di atas itu dorsal kan. Terus yang di bawah itu apa? Plantar, aku mau ongkir tapi. Nah, yang di atas kan plantar. Nah, ketika yang di atas itu kayak gimana ya? Pokoknya kalau misal kaki itu mengarahkan ke atas, berarti dia plantar flexion, dorsiflexion. Terus ketika kaki itu jinjit, ini ada di bakti sosial kalau nggak salah.
Nah, ketika kaki itu mengarahkan ke bawah, kayak ya ke bawah, pokoknya itu dia itu mengalami plantar flexion. Ada gambar Bentar, ada gambar nggak ya? Kayaknya lu beri masukin deh. ini. Oh iya, ini nih. Nah, ini kan normalnya gini kan. Kalau kita mengarahkan kakinya itu, kita mengarahkan kaki ke atas itu maka terjadi dorsiflexion. Terus kalau kita mengarahkan kaki ke bawah kayak jinjit. Nah, itu akan mengalami plantar flexion. Oke, jelas ya. Kalau jalan durasi pelantar. Jadi kalau jalan itu kan ntar ada banyak fasenya ya. Ada fase swing sama fase stand. Berarti kalau misalkan dia, nah ada dua-duanya tuh. Saat dia mau napakin heel strike atau napakin yang tumit belakang itu kan berarti dia saat dorsifleksi. Setelah dia napak, terus dia mau jinjit, mau ke fase swing, baru dia plantar fleksi. Ya, mungkin ini ya, apa dipaduin sama rehab, dikasih rehab ya. Nah ini apa mungkin kita bisa baca ya, kalau kepala itu dia pergerakannya bagaimana, fleksi, mengalami fleksi, ekstensi, hiperekstensi gitu. Terus mungkin bisa dibaca ya teman-teman, ini kayak kalau kaki itu mengalami plantar fleksi, dorsifleksi itu. Intinya itu ini hafalin aja kalau bagian-bagian tubuh terus dia mengalami pergerakan apa aja gitu. Nah, apa stres sama strain. Kalau stres itu apa tekanan yang digambarkan dengan sigma. Nah, ya kan? Ya tekanan digambarkan dengan sigma. Ini tuh stres itu ketika tekanannya itu udah melewati batas gitu. Oke, kalau stres itu ketika suatu anggota tubuh itu mengalami tekanan yang sangat besar dan dia itu tidak mampu lagi menahan, jadi makanya itu terjadi stres. Kayak kita kalau dikasih beban itu kayak beban tugas banyak-banyak itu kita bakal mengalami stres gitu. Nah lanjut, nah kalau strain itu bagaimana perubahan yang terjadi kayak nih delta L kan panjang awal dikurang panjang akhir dibagi panjang gitu kan. Jadi kalau strain itu regangannya perbandingan antara rasio antara perubahan panjang awal dengan panjang akhir, panjang dengan panjang awal gitu. Untuk stres sama strain jelas nggak? Mungkin tadi yang strain itu perubahan panjang per panjang awal. Oke, next. Nah, ini tuh apa kurva ideal ketika stresnya naik, maka strainnya juga itu bakalan meningkat. Tapi ketika tekanannya itu udah terlalu besar, nah otot itu mulai meregang. Terus ketika sudah melebihi titik maksimal, maka dia akan mengalami ini failure atau dia akan mengalami apa namanya patah, ya enggak patah kan? Nah, ketika dia udah mengalami ya pokoknya itu deh. Kalau stresnya naik, berarti strainnya juga itu bakalan naik. Terus ketika dia itu udah mencapai titik maksimal, terus ototnya itu maka dia itu akan mengalami patah. Ada yang mau ditanyain enggak atau mau ditambahin enggak? Ya lanjut ya. Ya, kayaknya. Oh, strain itu apa regangan antara panjang awal sama panjangnya gimana? Gitu. Terus lanjut ya teman-teman. Nah ini tuh ya mungkin ini dijelasin di slide selanjutnya ya. Ini sudah nih. Ini ada compression, ada tension, ada shear, ada torsion, ada bending. Nah, compression ini ketika tulangnya itu mendapatkan tekanan dari atas dan dari bawah.
Terus kalau tension itu ketika tulangnya itu ditarik menjadi lebih panjang gitu. Terus kalau shear itu ketika tulang itu mendapat tekanan dari arah samping. Terus ini bisa jadi ini bisa menyebabkan bisa menyebabkan fraktur gitu kan. Terus kalau torsion itu ketika tulangnya itu berputar tapi dengan arah yang berlawanan, yang di atas ke arah kanan, yang di bawah ke arah kiri gitu kan. Jadi pakat tulang itu akan mengalami perputaran. Terus kalau yang bending ini dia itu gabungan antara compression sama yang ini, yang shear. Mungkin ini tadi dijelasin sama Fajri juga sama Haikal ya. Jadi tulangnya itu akan mengalami pembengkokan. Ini juga ada di ini ada di Baksos kalau nggak salah, kemarin aku udah lihat. Mungkin ada yang nanya Baksos itu apa. Baksos itu yang bantuan sosial gitu, bakti sosial. Aduh. Nah ini tuh ini tuh kayak bentuk yang membantu gitu nggak sih, kayak ini tuh diciptakan untuk membantu agar tidak mengalami skoliosis, kifosis, lordosis gitu. Yang jelasnya ini tuh bentuk yang tadi yang menghindari dari cedera, kan ini membantu agar tubuh kita tidak mengalami skoliosis, kifosis, lordosis gitu. Enggak sih, ini kayaknya brace tadi itu dipakai kalau misalnya udah terjadi skoliosis. Udah. Jadi ya. Oke, lanjut Juri. Jewet juga mungkin, jewet brace ini dia kemungkinan dia mengalami hiperlordosis gitu. Jadi ditarik lagi dah tuh itu. Gitu sih. Ya, intinya membantu agar kembali ke posisi yang baik gitu. Terus apa lagi ini, nah ini tuh fraktur stres ya. Itu bisa terjadi karena tekanannya itu entahkah satu kali tapi keras atau terjadi tekanan yang berulang-ulang kali, walaupun pelan tapi dia berulang-ulang kali, maka dia akan mengalami stres fraktur. Nah ini contohnya kan, ketika dia mengalami tekanan entahkah dia itu keras tapi satu kali, ataupun dia mengalami tekanan pelan tapi berulang-ulang kali. Ini ketika bebannya itu naik, ketika bebannya itu tinggi, terus repetitionnya itu nggak berulang-ulang, maka itu masih bisa toleransi. Tapi ketika bebannya tinggi, tapi repetitionnya itu pengulangannya itu berulang-ulang kali, tinggi juga, maka dia akan mengalami injury. Jadi kalau semisal titiknya berada di sini, berarti dia udah mengalami injury. Kalau yang titiknya masih di sini, berarti dia masih mengalami toleransi. Gitu. Mungkin ini tipe-tipe injury bisa dibaca ya teman-teman. Nah ini ada mungkin ini tadi dibahas juga sama yang tutor faal, isometrik, konsentrik, sama eksentrik. Nah kalau isometrik itu kan tadi dijelaskan sama Fajri itu Fajri sama Haikal ya. Kalau iso itu kan tetap, kalau metrik panjang. Tapi ini isometrik ini dia berguna pada saat kita menahan beban gitu. Jadi ototnya itu aktif tapi dia tidak mengalami perubahan gitu. Terus kalau konsentrik ini dia itu terlihat lebih pendek, ototnya itu aktif, jadi terus aktif terus terjadi pemendekan gitu. Kalau eksentrik itu ototnya itu aktif dan dia mengalami pemanjangan. Izin nambahin. Ya boleh. Nah, tadi ada isometrik, ada isotonik. Nah, ini isometrik udah nih. Nah, jadi isotonik itu ada dua jenis, yang konsentrik sama yang eksentrik. Nah, kalau yang konsentrik itu dia yang kita kenal gitu ya, kontrak yang kita kenal, yang ada terjadi memendekan. Nah, tadi juga sempat notis nih, ada juga yang kontraksi tapi dia terjadi Jadi bisa diulang nggak, putus-putus? eksentrik. Kalau eksko dia itu
kerjanya tuh bukan sebagai ada primary movement-nya gitu. Aduh, jaringan gua. Sekarang lancar gak? Sekarang lancar gak? Iya, iya, Lancar. lanjut. Lancar banget apa putus-putus? Lumayan, tapi udah mendingan sih, lanjut aja. Ya udah tadi ulang ya. Jadi ini isometrik ada nih kan, isometrik yang tadi udah jelasin. Nah, isotonik itu kebagi dua jenisnya, ada konsentrik sama yang eksentrik. Nah, kalau konsentrik itu tadi isotonik yang udah dibahas, pokoknya kontraksi otot pada umumnya yang biasa kita kenal. Nah, sedangkan kalau eksentrik aksi menjang. Nah, tapi fungsinya apa sih yang eksentrik? Nah, fungsinya eksentrik itu dia biasanya dikerjakan. Putus-putus lagi ya? Sekarang masih putus-putus gak? Halo, Masih. ya kata Mukti, Cuk. Sekarang masih nggak? Udah. Better gak? Better gak? Ya. Ya, yang eksentrik ya. Nah, kalau eksentrik ini dia tetap berkontraksi, tapi dia ototnya tuh memanjang gitu, bukan memendek. Ini ada emang jenis kontraksi. Jadi biasanya eksentrik ini digunain buat apa kerjanya itu pada otot antagonis, pada lawannya. Misalnya ketika bisepnya dia apa lagi kerja, biasanya bisep dia melakukan kontraksi gitu, dia nggak diem aja. Tapi kontraksinya itu tipe yang eksentrik. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat stabilisasi gerakan gitu. Jadi gerakannya nggak hentakan gitu loh. Jadi kalau misalnya bicep itu nanti melakukan fleksi gitu kan dengan cepat gitu kalau misalnya si tricepnya itu nggak kerja, tapi kalau misalnya tricepnya melakukan eksentrik dia itu nanti jadi pelan-pelan gitu, jadi buat stabilisasi gerakan gitu eksentrik tuh. Dan biasanya eksentrik juga ini pada otot-otot untuk menjaga keseimbangan, menjaga postur gitu udah itu aja sih. Oke, jelas ya, lanjut ya teman-teman. Nah, ini apa sih namanya, ketika kita jalan itu melibatkan ini kan, rectus femoris sama ini hamstring. Hamstring itu otot-otot yang besar yang berada di paha bagian belakang. Oke. Mungkin ini lebih dijelasin di rehabilitas medik, bentar dijelasin sama Hira. Ini juga boleh dijelasin sama Hira. Nah, ini tuh apa namanya? Perbedaan bentuk otot sebelum dan setelah latihan. Nah, ketika sebelum latihan itu kan ini apa sih namanya, serat ototnya itu kecil kan. Setelah dia latihan, miofibrilnya itu bertambah gitu. Jadi lebih besar gitu. Udah ini kan masuk di pemicu yang kemarin ya, bukan yang waktu yang tukang yang pelabuhan itu, yang di pelabuhan mungkin udah dibahas kemarin. Pokoknya kalau udah latihan itu, udah sering-sering latihan, dia tuh miofibrilnya itu ukurannya bakalan bertambah. Mau nambahin. Oke, lanjut. Putus-putus gak? Enggak. Ya, jadi secara singkatnya, jadi penambahan massa otot ya, ketika setelah setelah training itu dia bisa penambahan volume, yang kedua tuh bisa penambahan jumlah, udah itu aja. Yang A itu penambahan volume, yang B itu penambahan jumlah. Ya, itu aja. Ini gimana, Jeri? Oke, nanya. Ulang. Putus-putus ya? Putus-putus gak tadi? Enggak, cuma yang tadi orang berarti itu. Kok penambahan jumlah? Oh iya, itu kan yang tadinya 1 jadi 2 gitu. Penambahan jumlah otot, serabut otot. Yang satu volume, yang satu serabut gitu. Iya nggak sih, Hir? Iya, tapi coba dijeri ini di B kan ada ininya. But this has yet to be demonstrated in humans. Berarti ini terjadi di manusia apa enggak? Soalnya kalau yang kemarin kita pelajarin kan itu yang A kan. Kalau yang B gimana? Iya sih, ini kan yang B juga masih hipotesis ya. Jadi kemungkinan tuh penambahan massa otot itu bisa terjadi karena penambahan volumenya, bisa juga terjadi karena penambahan serabut ototnya gitu. Jadi lebih banyak, yang tadinya 1 itu jadi lebih banyak gitu. Iya benar. Keduanya. Iya sama aja itu gambarnya. Ya tapi maksudnya itu ada apa ya? Ada makna gitu di antara iya jadi bercabang kayak gitu. Jadi yang tadinya 1 jadi 2. Nah, ini kan setiap serabutnya ini kan bisa jadi nambah volumenya kan gitu. Jadi ini walaupun sama tapi bermakna gitu. Di situ aja.
Nah ini tuh kemarin sempat dijelasin sama dokternya itu ini ada di Baksos. Nah ini tuh membahas tentang durasi training itu yang tepat itu 8 minggu. Terus untuk ketika sudah mencapai 8 sampai 3 minggu itu masa otot itu akan menetap. Hipertrofi ini kan ototnya membesar ya, itu deh pokoknya. Ini ingat aja kalau udah 8 minggu itu dia itu durasi training yang paling tepat itu adalah 8 minggu. 8 minggu ya teman-teman. Jadi kalau misal udah mencapai 30 minggu itu dia masa ototnya akan menetap. Oke, gimana? Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin Boleh kita lihat bisa kasih. Gimana? baru sebelumnya nggak? Yang tadi. Yang jadi kebelah dua. Oh. Nggak jadi deh, nggak nanya. Yang B itu masih hipotesis kan ya? Iya, yang B masih hipotesis. Oke deh. Nanti bisa naik ke sebelumnya nggak? Lagi sebelumnya. Nah ini yang ini tuh ada di Baksos nih. Kalau misalkan sebenarnya itu ya, kalau misalkan isometrik berarti kita ngelihatnya kalau dia tuh nahan, tapi kalau misalkan ada isotonik berarti itu ototnya pasti berubah-ubah gitu, geraknya tuh berubah, ada perubahan. Tapi kalau misalkan isometrik dia nggak ada perubahan. Nah di Baksos tuh ada tuh di Sebrae itu kalau misalkan memendek, sudutnya memendek berarti itu yang terjadi apa? Nah itu berarti yang terjadi itu konsentrik. Terus kalau misalkan hamstring saat dia ekstensi itu eksentrik, tapi berarti ini ada perubahan dari yang tadinya fleksi jadi eksentrik, fleksi jadi ekstensi, nah berarti itu perubahannya eksentrik. Oke guys, oke. Mungkin aku bisa izin share center. Oke. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum. Nah ini mau ngejelasin yang tadi jalan ya, pas berjalan. Nah jadi tuh jalan itu dibagi jadi 2 fase. Ada fase stance sama fase swing, di mana fase stance itu saat kakinya napak. Nah ini ada 4, ini dihafal, tapi kita pahami. Pertama ada heel straight, di mana heel itu kan artinya yang tumit belakang kan, heel, high heels. Heel straight itu nempel, habis itu jadi foot flat, di mana kakinya tuh nempel semua gitu. Nah setelah foot flat itu dia mid stand, berarti dia itu tunggu bentar. Tumit kaki sudah benar menyentuh lantai, ankle-nya mengalami plantar. Terus mid stance, perpindahan berat tubuh ke bagian yang menapak lantai, kaki dalam full ekstensi, berarti ini lurus. Terus ada yang namanya heel off atau toe off. Nah, atau dinamain push off, itu dia itu kakinya mau take off. Nih yang kayak gini. Jadi kalau misalkan heel strike itu dia heel-nya yang nempel, kalau foot flat dia nempel, tapi di sini masih ada ininya nih. Masih ada apa? Fleksi. Di sini masih ada fleksi. Terus kalau mid stance berarti dia benar-benar full nopang berat badan. Terus kalau misalnya heel off, dia posisinya si jari-jarinya itu mau salah maaf, ini toe off. Itu berarti kakinya si jari-jarinya udah mau swing. Nah, kalau swing fase itu kalau misalkan stance itu ada 60% ya. Terus kalau misalkan swing fase itu ada 40%. Nah, ini dia itu ada gerakannya acceleration, mid swing, sama declaration, di mana acceleration itu mulainya fase swing ditandai dengan kaki sudah tidak lagi menyentuh lantai. Nih, dia udah naik kan, udah nggak tuh off lagi. Terus mid swing, kaki sudah berada di depan tubuh sehingga terjadi sangat cepat dari acceleration menuju mid swing. Ini dia udah mau udah di depan. Terus declaration atau terminal swing itu terjadi setelah mid swing, kaki melakukan gerakan maju yang dapat dikendalikan posisinya. Makanya itu dihafal. Terus kalau misalkan di fase berjalan itu ada stand fase yang 60%, tadi swing fasenya 40, double support itu ada yang bilang di sini 25 ya, tapi di Baksos itu 10%.
Nah, kalau bedanya jalan sama lari itu apa? Kalau misalkan jalan itu ada double support-nya, di mana dia tuh kakinya ada, misalkan kaki kanan nih, dia lagi fase stance, yang kaki kiri fase swing, jadi pernah bertemu. Nah ya, nah ini ada yang napakkan dua-duanya gitu, ada yang napak ini antara ini sama ini. Sedangkan kalau misalkan lari, itu dia nggak ada double support-nya. Atau kalau kaki kiri yang bekerja, kaki kanan nggak bekerja. Paham nggak? Jadi kalau misalkan kaki kiri napak, ya kaki kanan nggak sama sekali nggak napak. Jadi gerakannya cepet tuh. Stand, swing, stand, swing, stand. Kalau misalkan ini ada double supportnya. Jadi ada di mana kaki itu dua-duanya napak di tanah. Itu sih. Terus ini juga ini dihafal ya. Ada karakteristik berjalan normal itu ada 6. Nah di Baksos itu soalnya tuh kayak di mana di bawah ini yang termasuk karakteristik berjalan. Nah berarti ini kita hafal nih, harus hafal semuanya. Aku juga nggak paham sih, mungkin ada teman-teman yang paham nggak. Terus kalau misalkan dia apa nih pertanyaannya apa major determinant of guide, nah ini jawabannya yang ada 5. Mungkin Fajri mau nambahin, mau jelasin kayak yang bagian ini. Bang, sok lanjutin. Oke. Mau pas jalan apa lagi ya? Mungkin ini nanti ditambahin belakang lagi deh. Oke, balik lagi ke yang ini. Sebenarnya ini juga nggak dijelasin banyak sama dokternya. Ya kan, Tir? Nggak dijelasin banyak sama dokternya. Jadi tuh ini di sini kan biomekanika tuh mempelajari gerak. Nah, sedangkan di gerak tuh kan ada shoulder complex. Nah, shoulder complex itu terdiri dari apa? Nah, ada yang namanya sternoclavicular joint, di mana sternoclavicular dari namanya berarti sternum sama clavicula. Sternum itu kan ini kan. Ini sternum yang berhubungan sama clavicula. Nah, di sini berarti nanti ada ligamennya. Ya kan, menghubungkan antara tulang sama tulang berarti namanya ligamen. Nah, sebenarnya sternoclavicular joint ini untuk apa sih? Dia tuh untuk elevasi, depresi, protraksi, sama retraksi. Protraksi itu pergerakan ini ya, bahu yang kayak mana ya? Iya, ke depan kayak yang tadi mana ya di PPT-nya. Tadi yang Tira juga udah jelasin. Nah, ini tuh retraction. Berarti kita tuh kayak gimana sih? Ya pokoknya kayak gitu ya, nyatuin skapulanya. Ya, nah itu si sternoclavicular joint itu dia membantu dalam pergerakan itu. Terus ini juga sebenarnya ada range of motion itu kayak perhitungan sudutnya pergerakannya itu 30 sampai 40 derajat, cuman dokternya juga nggak ngejelasin ini. Terus ada acromioclavicular joint, berarti ini antara acromion sama clavicula. Acromion itu kan yang di ini kan apa sih yang di bahu, kalau dipegang tuh ada jendelan itu acromion sama ini. Nah, di sini ada ligamennya ya pasti. Nah, ini ligamennya itu namanya coracoacromial. Ligamen, lain mana ya? Coracoacromial. Nah, ini. Terus next ini ada scapulothoracic joint. Berarti antara scapula sama torakal. Torakal itu kan yang di vertebra kan. Ada cervical, torakal. Nah, itu kan ini kalau kita lihat-lihat di sini kan ada itu kan vertebra. Nah, ini nyambungnya sama torakal. Ya. Nah, jadi si scapula nih, di scapula thorax itu konsekuensi dari aksi dari acromioclavicular joint. Ada gerakan dari acromioclavicular joint yang tadi ya, yang ini. Sama ada yang ini sternoclavicula. Jadi pergerakan dari scapula thoracic ini ada aksi dari kedua tadi itu. Yang sternoclavicula ini berarti kan ada pergerakan dari sini juga yang menyebabkan si scapula thoracic juga bergerak. Terus ini ada glenohumeral joint. Nah, berarti ini antara glenoid cavity sama humeral. Glenoid itu kan yang ininya kan apanya sih? Iya, ininya nih, tempat sininya. Ini glenoid. Nah, ini nggak sih glenoidalis? Ya, pokoknya itulah yang ininya.
Terus ini ada ROM shoulder, ROM itu range of motion shoulder. Ini berarti kita sebenarnya ini nggak dijelasin, cuman yaudahlah ini nice to know aja ya. Jadi ini tuh range of motion itu kayak kita tahu tuh berapa derajatnya. Nah kalau misalkan ini kan kalau misalkan kita posisi anatomis sebenarnya lengan kita itu ekstensi kan. Nah kalau dia ke belakang itu namanya ada hiperekstensi di mana dia itu 60 derajat. Terus ini fleksi kayak gitu. Ini juga gerak-gerakannya. Ini ada horizontal ekstensi sama horizontal fleksi. Ada segini tuh ada 135 derajat. Itu dari sisi lurus. Nah ini the movement of arm. Nah ini dia ROM-nya itu 120 derajat yang nggak dijelasin sih sama dokternya ini sebenarnya. Nah ini ada nih scapula. Ini rotator cuff. Rotator cuff itu apa? Rotator cuff itu gabungan dari tendon. Ada teres major, teres minor, subscapularis, infraspinatus, sama supraspinatus. Nah ini rotator cuff. Ini di sini ada deltoid ya. Nah ini itu di sini ini misalkan kalau kita bayangin ini ada muscle-nya ya. Nah, trapezius tuh di sini, levator scapula tuh buat di sini dia apa namanya? Melekatnya tuh di sini, rhomboid itu di sini, trapezius itu di sini, serratus itu di sini. Nah, ntar kalau misalkan untuk mengangkat scapula, berarti kita lihat aja mana yang ini naikkan. Yang sebenarnya yang paling berperan itu levator scapula, rhomboid juga sebenarnya. Cuman yang mengerjakan scapula naik itu levator scapula. Nah, ini juga kalau misalkan kita menggerakin itu sebenarnya nggak satu otot doang. Itu ada gerakan dari berbagai macam otot. Ada latissimus dorsinya ikut berperan, teres mayornya berperan, rhomboidnya juga berperan. Ini juga shoulder joint. Nah, ini shoulder joint itu yang bergerak kan tadi banyak kan, nggak cuma satu doang atau sternoclaviculanya doang, tapi ya udah shoulder joint tadi yang banyak, ada 4. Jadi nah ini ada injury potential of shoulder complex, ini ada sprain. Sprain itu dia itu berarti terjadinya kerusakan pada ligamennya. Ini kalau kalian cari arti sprain itu adanya kerusakan sama ligamen. Ligamen kan penghubung antara tulang sama tulang kan. Nah kalau misalkan terjadi sprain berarti ada kerusakan, itu bisa mengakibatkan dislokasi kan. Kayak harusnya tulangnya tuh ligamennya tuh menghubunginnya kayak gitu, tapi gara-gara dia ada injury itu bisa menyebabkan adanya perubahan gitu deh pokoknya, paham ya. Terus ada anterior ini sama ada fraktur. Ini ada elbow sama radio ulnar. Kalau misalkan di elbow itu ada pulnohumeral, lihat namanya berarti ulnar sama humerus. Nih. Terus kalau misalkan radio humeral joint berarti antara radius sama humerus. Kalau radio ulnar berarti antara radial sama ulnarnya. Ini juga pergerakannya. Ini nggak perlu. Ini juga ROM of elbow. Sebenarnya ini teman-teman mau dijelasin bagaimana? Soalnya ini sebenarnya nggak terlalu ini sih. Dokternya juga kemarin nggak terlalu ngejelasin banget. Ya lanjut aja lah ya. Nah ini tuh kalau misalkan ROM of elbow itu ekstensinya dia 145 derajat. Untuk aktif fleksinya itu 106 gimana sih ini? Oh kalau tunggu bentar, Ini ekstensi elbow 180 derajat here. Ini gimana? Ini dari dokternya sih. Gimana jadi gimana? Ini hilang ya? Oh gimana deh? Bentar. Ekstensi kan 0 kan ya? Iya, 0 derajat atau 180 derajat. Iya benar. Kalau lanjut jadi gimana? Kalau aktif fleksi itu artinya lu ngegerakin secara aktif, jadi lu sendiri gitu ngegerakin. Tapi kalau misalnya pasif fleksi itu didorong sama tekanan dari luar gitu. Misalnya kan pasif fleksi nih 160 derajat, berarti pas lagi fleksi elbow tuh
didorong lagi gitu. Nanti itu nambah, biasanya yang pasif itu ROM-nya jadi lebih nambah. Sedangkan kalau hiperekstensi itu ya kan apa namanya? Ada penambahan gitu loh, sekitar 5 derajat sampai 10 derajat gitu. Ya Iya, nggak benar. sih? Jadi lanjut Putus-putus jadi putus-putus nggak? enggak sih, enggak. Tapi setahu gue ya, kalau ekstensi itu kan dia lurus nih, benar-benar lurus tuh, itu sekitar 0 derajat atau 180 derajat gitu sih. Ini nggak Iya. mungkin salah kata kali ya. Iya, berarti ini ya, kalau misalkan kita bayangin tubuh kita tuh berdiri kan, terus tangan kita kan lurus, elbow-nya, elbow itu kan siku. Nah, itu tuh dalam kondisi ekstensi, berarti ekstensinya 0 derajat dong. Terus kalau misalkan kita fleksiin sendiri, itu 145 derajat. Nah, tapi kalau misalkan kita dorong pakai tangan yang satunya buat ngebantu fleksi gitu, lebih fleksi, nah itu sampai 160 derajat. Nah, kalau misalkan ada orang yang bisa elbow-nya bisa hiperekstensi itu paling cuma 5 sampai 10 derajat. Bayang ya. Terus mungkin bisa next aja kali ya. Nah, ini tuh tabel yang iniin, misalkan ini fleksi nih, fleksi elbow itu PM itu prime mover, maksudnya yang bekerja itu ada bisa brachiae, ada brachialis, brachioradialis, extensor carpi. Nah, asis itu kayak ngebantu. Sebenarnya ini kan fleksi, tapi kok extensor carpi ikut gitu. Nah, ini tuh sebenarnya cuma ngebantu gerakan fleksi tersebut. Sebenarnya yang benar-benar ngegerakin itu yang bisa brachiae ini. Nah, kalau misalkan ekstensi itu yang kerja itu muscle anconeus sama extensor carpi ulnaris. Nah, saat pronasi kan berarti tangan jari tangan telapak tangan kita lumpuh gitu ya. Itu tuh yang bekerja itu ada pronator quadratus sama pronator teres. Nah, kalau misalnya supinasi atau tangan kita kayak telapak tangannya ngebuka ke atas, nah itu iniin sama bicebrachiae. Nah, ini ada bicebrachiae, ada brachialis sama brachioradialis. Jadi ini kan tadi pergerakan pronasi sama supinasi. Ini ada ini juga the wrist and finger, ini di sini ada soal di baksos. Di baksos ini di wrist sama finger itu ada yang namanya radiocarpal joint. Radio berarti kan itu kan radius. Ini radius yang berhubungan sama carpal. Berarti ini kan carpal. Carpal itu ini. Terus ada distal radio ulnar, berarti mana nih? Distal radio ulnar, berarti antara radius sama ulnar ya. Terus ada mid carpal and interpalang joint. Nah, kalau misalkan mid carpal itu berarti ini di antara carpal. Di antara carpal ya. Di antara kan carpal itu ada 8 kan. Nah, itu di antara itu. Terus ada carpal metacarpal, berarti antara carpal sama metacarpalnya. Nanti terus ada interpalang joint. Itu di antara palangnya. Ini kalau misalkan kita lihat nih, ini carpal kan. Nah, ini metacarpal, ini ada proximal palang, mid palang, sama distal palang. Terus ini ada radius sama ulnarnya. Kayaknya Nah, kalau misal, gimana? Kayaknya lebih enak dijelasin yang join kan ya tadi ya. Iya. Gimana Putus bang. putus ya. Gini lah. Mungkin isinya ini aja. Ngomong apa? Jadi putus-putus. Gini maksud lo? Oh, masih putus-putus nggak? Enggak, sekarang enggak. Gimana? Nah, iya. Gue bantu jelasin aja kali ya di sini ya. Boleh nggak? Iya, boleh. Nah, tapi nggak bisa notet anjir. Ya udah kan radio karpal. Nah, itu kan ada karpus tuh atau karpal, berarti itu sendi antara radio sama karpal. Udah bisa notet belum? Udah bisa? Coba. Nggak bisa. Oh ya udah lanjut.
Gimana, gue yang bantu kursorin deh. Iya, radiokarpal. Nah, terus itu ada karpal sama metakarpal kan? Ya kan? Tunjuk ini, tunjuk apa tulangnya aja. Karpus sama metakarpus tuh berarti pertemuan itu karpo metakarpal gitu. Biasanya yang disebut pertama itu yang lebih proksimal itu karpus, terus yang panjang itu metakarpal. Nah, di situ ada metakarpal sama palang. Pertemuannya tuh ada sendinya tuh. Nah, berarti itu namanya metakarpo palangeal join. Nah, di sini kan ada proksimal palang, middle palang, sama distal palang gitu kan. Berarti kalau misalnya antara proksimal sama middle palang, atau biasanya middle palang ini namanya interpalang. Biasanya disingkatnya tuh jadi PIP. Jadi proksimal interpalang join gitu. Nah, itu PIP. Nah, kalau misalnya interpalang sama distal palang itu namanya DIP, distal interpalang gitu. Nah, mungkin bawahnya lagi kan tadi tuh ada palang sama metakarpal, jadi metakarpo palangeal mungkin dikasih tunjuk. Nah, itu metakarpo palangeal. Terus kalau misalnya metakarpal sama karpal jadi karpo metakarpal. Nah, ya. Ya udah radiokarpal juga itu udah ya. Udah. Makasih. Ya, terima kasih kembali. Tunggu bentar ya. Nah, udah pada ngerti kan teman-teman? Bentar. Mana hapus? Nah, kalau di yang baksos itu, nah nih, hilangin dulu deh. Kalau misalkan, oh ya, tadi udah jelasin teman-teman, yang Fajri jelasin. Udah lah ya. Terus kalau di baksos itu, soalnya tentang injury. Nah, ada Bennett fracture di mana itu yang terjadi di first metacarpal. First metacarpal itu ini ya, apa namanya, ibu jari. Terus kalau mallet finger itu terjadi di distal palangnya, extensor tendon at the distal palang. Terus kalau misalkan both tendon deformity itu PIP-nya. Berarti tadi apa? PIP itu namanya ini nih, proksimal palang. Antara proksimal palang sama mid palang itu namanya PIP, antara mid palang sama distal itu namanya DIP. Terus kalau carpal tunnel syndrome itu berarti carpal. Kita lihat kan namanya carpal, berarti dia ada di carpalnya ada kerusakan nih, berarti di carpal sini. Nah, yang di soal itu yang ditanya ini nih. Di baksos itu yang ditanya nih. Berarti kalau ini kira-kira jawabannya apa? Bennett kah, mallet, atau Benteni deformity? Ada yang mau jawab nggak? Dia tuh terjadinya di DIP, sedangkan yang ini itu dia di PIP. Kalau yang gambar ini, ada yang jawab nggak? Nah, ya benar, ini itu di mallet. Karena dia di distalnya, antara mid sama distal. Kalau yang ini? Tenir. Nah ya, itu Bentenier, karena dia itu di PIP-nya. PIP berarti kan yang sebelah sini kan, antara proksimal sama middle. Sedangkan yang ini itu antara middle sama distalnya. Gitu ya guys. Dan ini PIP, DIP. Nah, habis itu ini ada netral posisi. Terus kalau misalkan terangnya ekstensi atau kayak ke belakang gitu, lihat perubahan dari awalnya ke dia maju, ini namanya fleksi. Jadi dia kayaknya imbangin. Kalau misalkan terangnya ekstensi, sakralnya harus fleksi. Terus kalau misalkan terangnya fleksi, kayak ngebungkuk gitu, nah sakralnya itu ekstensi. Kebayangkan ini ada garis bantu awalnya. Kalau maju dia fleksi, kalau dia mundur dia ekstensi. Terus ini ada saat orang berjalan itu, misalkan jadi mallet yang dikit nekuknya. Ya benar, kalau kan ini kita lihat mallet nih. Mallet itu pengertiannya dia injury di extensor tendon di distal palang. Di distalnya nih. Kan kalau distal itu sedikit ya. Kalau misalkan kita nyoba nekukin distal kita, itu dikit, ya kan? Kalau misalkan kita nekukin yang proksimal sama middle, itu dia fleksinya kayak gini nih. Nah, kayak gitu.
Clear nggak? Oke. Lanjut ya, berarti yang ini, ini saat kita berjalan itu, misalkan nih kaki kanan kita yang numpuk. Nah, sebenarnya ini kaki kanan kita tuh kayak gini. Dia yang pendek, pelviknya dia memendek. Sedangkan pelvik kirinya dia naik. Gitu. Sini cuma itu doang. Nah, di sini kemarin itu dokternya ngejelasin tentang penyakit di sini. Sebenarnya kan normal ininya kita kan kayak gini nih. Sudutnya tuh 125. Nah, kalau kayak gini, bukan sudutnya, maksudnya bentuk apa ya, pengikatannya tuh kayak gini. Kalau misalkan kayak gini dia kan agak naik ya. Harusnya kan dia posisinya kayak gini nih miringnya. 125-nya tuh kayak gini. Sedangkan ini tuh kayak agak naik dari yang biasanya. Itu ntar bakal ada kelainan. Terus kalau misalkan dia terlalu turun juga ada kelainan. Nah ini nih, yang normalnya sebenarnya kayak gini. Kalau kayak gini dia bakal nyebabin kaki kita varus. Terus kalau misalnya ini valgus. Nah sebenarnya gimana sih itu maksudnya nih kayak gini? Ini normalnya kan kita lurus kayak gini. Tetapi gara-gara hipnya tadi gimana tuh, kalau valgus itu, bentar lupa. Nah kalau valgus itu kan kayak turun gitu kan, valgus. Nah ntar kayak gini posisinya. Terus kalau misalkan varus dia kayak gini. Bentuk kakinya kan kalau normal kaki kita ngadep ke depan. Nah kalau misalkan varus kaki kita ntar ngebentuk V gitu loh. Terus kalau misalkan varus dia malah kayak O, iya benar. Valgus kayak O, varus kayak X ya, kebalik. Kalau nah tuh kebalik. Kalau misalkan varus dia kayak O. Nih, ini kelihatan nggak? Kan normalnya kayak gini. Kalau kayak gini itu dia ini kan varus. Nah, ini dia jadi O. Kalau misalkan kayak gini dia valgus, dia jadi X. Valgus. Ya, ini buat orang yang terjadi kelainan. Nah, gimana? Berarti tadi yang benar itu valgus jadi X, varus jadi O. Nah, ya benar. Kasih. Nah, habis itu ini juga sama. Ini ada muscle group, ada adductor brevis yang dia itu prime mover saat adduction. Ya pokoknya ini juga nggak dijelasin sih sama dokternya. Yang mau hafal silahkan. Nah ini. Kalau misalkan kita lagi jalan nih, ini sebenarnya kenapa? Ini aku nggak tahu ya, aku nangkapnya ini saat kita saat kita berjalan. Benar. Nah, saat kita berjalan, misalkan kaki kanan yang numpuk, ini bakal kayak gini nih. Ini bakal kayak gini. Bakal dia turun, terus dia nah kalau misalkan udah naik gantian kaki kiri yang bekerja. Nah ini yang bekerja itu otot-otot yang di sini. Ada adduktor longus sama magnus, sedangkan yang di sini dia ada gluteus medius. Gluteus medius kan bentuknya kayak nyerong ke ini kan, ke trochanter mayer sini. Nah ini, kalau misalkan saat kita kayak kaki kanan yang lagi kerja, nah berarti ini gluteus medius. Tapi kalau misalkan kaki kiri yang kerja, kaki kanannya kan udah naik lagi, ini yang kerja ini. Terus ada knee joint. Ini juga dokternya nggak jelasin sih. Nah ini apa pergerakan knee joint nih? Nah dia mau jelasin nggak? Jadi mungkin mau jelasin, jadi ini udah dijelasin sama dokternya. Lanjut, gua ini bangun. Oke. Nah ini yang fase berlari ya, dilihat nih, kita lihat dia nggak ada kaki yang double support. Ini sebenarnya nggak double support. Gitu. Bedanya lari sama jalan nih. Kalau jalan kan ada dia bertemu. Ini ada double supportnya.
Sebenarnya kalau di sini fasenya nggak terlalu detail. Jadi nanti kita ngafalin fase detailnya yang ada di rehab medik ya guys. Nah ini ada vertebral column, ini ada cervical yang atas, torakal, lumbar, sama sacrum. Nah kalau misalkan kita lihat ini di pengertiannya tuh gini. We are born with the thoracic and sacroaxial curve. Jadi kalau kita lihat kurvanya, cervical itu kurvanya ngebentuk lordosis, sedangkan thoracic itu kyphosis, lumbar lordosis lagi, terus si sacrum itu dia kyphosis. Ya, jadi saat kita lahir itu sebenarnya kan bayi kan bentuknya kayak gini kan, bayi nggak sih, kayak bentuk C. Nah itu sebenarnya itu kita kyphosis sebenarnya, tapi ntar tumbuh jadi ini cervicalnya jadi lordosis, kyphosis, lordosis, kyphosis bentuk tulangnya. Terus ini ada pergerakan di vertebra. Kalau misalkan seseorang itu ekstensi, nih kalau ekstensi kan dia gini nih, dia nggak bisa. Kalau misalkan dia fleksi, itu dia sampai nutup kayak gini. Kalau misalkan ekstensi, dia terhalang sama si processus spinosusnya. Gitu. Jadi dia cuma bisa sampai sini. Kalau misalkan fleksi kan dia bisa sampai sini, sampai turun juga kan, karena nggak ada penghalang di depan sini. Terus yang ini juga saat kita lateral fleksi mau ke kanan atau ke kiri, itu tuh nggak bisa yang meliuk banget karena di sini ada transverse processus. Nah ini ada bentuk ininya kalau misalnya dia shear kayak orang gitu, ini itu yang terjadi gini kayak sebelahnya. Itu sih yang aku pahami. Sini ada ya ini kalau yang mau baca. Ini pokoknya tuh maksudnya kayak gini. Saat otot muscle rectus abdominis itu dia bekerja saat fleksi prime movernya. Gitu. Nah, rectus abdominis itu kan ada di perut ya. Abdomen di perut. Nah, di sini itu dokternya cuma ngejelasin kalau misalkan kita berdiri, itu titik tumpunya tuh berat ada di bawah. Kalau duduk kayak gini, titik tumpunya berarti ada di sini. Nah, kalau misalkan di sini tuh, gimana sih, Tir? Kamu harus ngomong. Biasanya tuh kalau warna itu nggak ada tekanan. Gitu. Pokoknya tekanan itu yang di paling bawah aja. Nah, kalau misalkan yang ini yang bungkuk, itu kan tekanannya tuh kayak jatuhnya tuh di tengah-tengahnya dia tuh. Jadi, apa ya, ini nggak baik gitu. Karena tekanannya tuh di situ dan bisa ngebuat kita bungkuk gitu deh. Ada yang paham nggak? Ada yang bisa jelasin? Yang paling baik. Nah, ya. Nah, ini posisi paling baik karena dia tekanannya tuh ada di bawah sini nih. Kalau di sini dia tuh kayak gitu deh. Ini yang baik. Ada yang mau tarik silakan, langsung ngomong aja ya. Terus ini gimana cara angkat beban itu yang benar cuma yang ini. Ini salah. Jadi kita gitu nggak sih? Iya, kalau ngangkat barang itu harus duduk dulu. Nah ya, kalau ngangkat barang itu harus cedera. Biar preventif cederanya ya. Mau jelasin yang ini? Yang mana? Putus nggak? Enggak, sekarang enggak. Nah iya, kalau yang posisi A itu sebenarnya beban itu dia lebih dilimpahkan buat otot-otot paha gitu. Sedangkan kalau posisi B sama C ini dia tulang belakangnya yang nahan gitu. Makanya saraf kejepit itu rawan terjadi ketika ngangkat barang posisinya di B sama di C ini gitu. Ya nggak sih, Hir? Iya. Udah Jeri, mau nambahin lagi nggak? Udahlah. Oke. Lanjutin. Coba ya aku ini ke yang rehab. Ini kita 5 menit lagi kan? Ya udah ini ntar dibaca. Cuman yang tadi ini di sini di soal di baksos ini banyak ya di sini.
Mungkin bisa ini nggak sih kalau kita lakuin bakso sambil ngulas lagi materi yang tadi Iya sih, yang gitu, benar. biar nggak, pokoknya itu. Ya udah berarti udah selesai guys. Ya soalnya kalau yang biomekanika itu kalau udah di slide akhir itu udah nggak dijelasin banget. Iya ditentir aja, cuman sampai bahas ini doang. Pokoknya nggak dibahas-bahas banget tuh, kayak di skip gitu. Ini dibaca aja ya, ini dibaca aja ya, gitu doang. Paham baksos, iya nanti diajarin baksos juga. Udah guys, berarti ini udah kelar kita. Aku stop share. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangan dari aku dan Hira. Terima kasih juga sama teman-teman yang lain udah join, udah mau dengerin kami, Astagfirullahaladzim. udah mau saling berbagi ilmu. Mungkin itu aja deh. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau banyak banget sih. Ya, Banyak.